Syukuran kehamilan. Upacara kehamilan masih berlangsung sampai saat ini. Banyak suku bangsa di Indonesia melakukan upacara kehamilan, khususnya 4 dan 7 bulan, dengan istilah yang berbeda-beda. Suku Jawa menyebut sebagai mapati 4 bulan atau mitoni 7 bulan, sementara suku Sunda menyebut dengan ngupati dan tingkepan. Pada suku Madura, mereka menyebutnya dengan pelet beteng, dan Dayak menyebut dengan nyakitihi. Pada orang Banjar, mereka menyebut dengan babuang baya, dan orang Aceh menyebut dengan mebu 7 bulan. Kalau kita lihat, inti dari upacara 7 bulanan itu adalah upacara itu selalu berisi doa, kemudian si ibu hamil melakukan upacara siraman atau dimandikan, kemudian ada sesaji menurut tradisi, dan terakhir akan diikuti dengan acara makan bersama. Tentu saja makan yang disajikan adalah makanan yang spesial diperuntukkan untuk upacara 7 bulanan tersebut. Mengapa upacara 7 bulanan atau upacara selamatan kehamilan ini tetap eksis di masyarakat kita? Bisa kita lihat bahwa sebuah upacara tetap dijalankan oleh masyarakat karena mengandung manfaat atau kegunaan. Beberapa manfaat dari upacara 7 bulanan atau termasuk upacara 4 bulanan adalah mereka mengharap adanya keselamatan baik bagi ibu saat melahirkan, termasuk bayi yang dikandungnya. Berikutnya, upacara itu merupakan ungkapan rasa syukur dari keluarga akan adanya tambahan anggota keluarga baru. Upacara 7 bulanan juga dimaksudkan sebagai ajang pengumuman bahwa keluarga tersebut akan menjadi orang tua, atau pasangan itu akan menjadi kakek atau nenek, karena upacara ini dilaksanakan dalam konteks keluarga besar. Tidak lupa, manfaat upacara 7 bulanan adalah sebagai lambang kesempurnaan atau penanda bahwa pasangan itu adalah pasangan yang subur karena akan melahirkan bayi yang telah dikandungnya. Upacara ini juga mengindikasikan adanya harapan bahwa anak yang akan dilahirkannya nantinya diharapkan akan menjadi anak yang baik atau anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Di lain pihak, upacara ini juga sebagai penanda bahwa keluarga muda atau keluarga yang melahirkan yang akan melahirkan anak tersebut merupakan keluarga yang eksis di lingkungan masyarakat atau tempat tinggalnya, sehingga di tempat baru mereka akan mengundang sanak kerabat, teman, handai tolan, bisa jadi teman kantor atau teman kerja suami, karena di upacara tersebut mereka akan menyuguhkan aneka hidangan yang
intinya adalah mereka ingin bersedekah kepada tamu-tamu yang hadir. Jika kita lihat lebih jauh, mengapa masyarakat memilih upacara 4 atau 7 bulan? Kenapa bukan bulan-bulan yang lain? Kita sitir dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di situ tertulis bahwa bayi itu mengalami fase perkembangan janin dari 4 bulan pertama yang disebut sulalah, 4 bulan kedua disebut alokah, dan 4 bulan berikutnya adalah mudhah. 4 bulan ini menjadi hal yang penting untuk ditandai karena janin mengalami perkembangan dari yang awalnya berbentuk saripati dari tanah, kemudian berkembang menjadi janin melekat pada dinding rahim ibu, kemudian janin berkembang menjadi segumpal darah yang nantinya akan diikuti dengan tumbuhnya tulang. 4 bulan berikutnya sampai saat melahirkan itu adalah saat tumbuh kembang bayi, dan di situ dipercaya bahwa bayi sudah bisa mendengar hal-hal yang baik atau kebiasaan ibu dan lingkungannya yang baik, dan nanti akan terserap di sanubari si janin. Kalau kita kaji lebih jauh, upacara 7 bulanan atau syukuran kehamilan ini apakah membawa kebaikan bagi ibu, janin, dan masyarakat? Dari beberapa hal yang telah dikaji, ternyata banyak manfaat yang diterima ibu maupun janinnya apabila mereka telah melakukan upacara tersebut. Upacara tersebut dimaksudkan untuk menghindari dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa baik bayi atau janin maupun ibunya. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat baik atau tradisi baik dan hal yang bersifat maslahat atau kebaikan-kebaikan sosial untuk yang menyangkut perkara umat itu dibolehkan dalam agama, termasuk agama Islam. Kalau kita lihat lebih jauh, upacara syukuran kehamilan ini dilakukan oleh banyak etnis di Indonesia dan tidak terpancang pada agama apapun. Orang Bali melakukannya, orang Dayak juga, Jawa, Sunda, Madura, tanpa melihat latar belakang agamanya. Yang paling penting adalah tradisi yang melekat di masyarakat ini karena dianggap bermanfaat, maka generasi selanjutnya mencoba untuk mempertahankannya. Dan dari bukti ilmiah juga menunjukkan bahwa manfaat upacara-upacara ini secara psikologis berguna bagi ibu hamil dan bayinya, karena setelah mendapatkan restu dari tamu yang hadir di upacara itu, keberanian ibu maupun semangat ibu untuk melahirkan bayi yang sehat itu semakin kuat. Ketakutan akan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan itu akan hilang karena ibu merasa sudah diberi doa atau restu dari
hadirin semuanya.